Kalau akhir-akhir ini hidupmu terasa berat, tenang, mungkin ini bukan hukuman. Mungkin semesta sedang membersihkan hidupmu dari hal-hal yang selama ini diam-diam menguras jiwamu. Orang-orang mulai pergi, rencana banyak yang hancur, dan kamu dipaksa menghadapi dirimu sendiri dalam sepi. Memang menyakitkan, tapi kadang proses pembersihan selalu dimulai dari kehilangan. Ada fase di mana semesta seperti mengambil banyak hal sekaligus dari hidupmu. Orang yang dulu dekat mulai menjauh, rencana yang sudah kamu susun hancur begitu saja, dan hal-hal yang dulu membuatmu nyaman, perlahan terasa asing. Di fase itu, kamu mulai merasa sendirian, seolah hidup memaksamu masuk ke dalam ruang sunyi yang nggak pernah ingin kamu datangi. Tapi justru disitulah semuanya dimulai. Karena sebelum seseorang benar-benar berubah, dia harus dipisahkan dulu dari energi lama, yang selama ini menahan pertumbuhannya. Dan tanpa sadar, semesta mulai membersihkan hidupmu, membersihkan hubungan yang palsu, kebiasaan yang merusak, dan pikiran-pikiran yang selama ini membuat jiwamu lelah. Makanya kamu jadi lebih sensitif dari biasanya. Lebih mudah lelah berada di keramaian, lebih selektif terhadap orang, dan lebih sering ingin menyendiri. Bukan karena kamu membenci dunia, tapi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang berubah perlahan. Dan semakin proses itu berjalan, kamu mulai melihat banyak hal dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu kamu kejar mati-matian, perlahan terasa kosong. Validasi dari orang lain nggak lagi memberi rasa puas seperti dulu. Kamu mulai sadar bahwa ketenangan jauh lebih berharga daripada pengakuan. Di titik itu hidupmu mungkin terasa aneh, karena kamu sedang berada di antara dua versi dirimu. Versi lama perlahan menghilang, sementara versi baru masih dalam proses terbentuk. Makanya kadang kamu merasa bingung, emosimu naik turun tanpa alasan yang jelas, dan hatimu terasa berat meskipun nggak terjadi apa-apa. Tapi sebenarnya, jiwamu sedang belajar melepaskan banyak hal yang sudah nggak sejalan dengan dirimu sekarang. Dan proses itu memang enggak nyaman, karena pertumbuhan sejati hampir selalu dimulai dari rasa kehilangan. Perlahan, kamu juga mulai dijauhkan dari orang-orang yang energinya enggak lagi selaras denganmu. Bukan karena kamu merasa lebih baik dari mereka, tapi karena hatimu sudah enggak bisa memaksakan diri untuk tetap berada di tempat yang membuat jiwamu lelah. Kamu mulai memilih diam, mengurangi banyak penjelasan, dan lebih menjaga energimu sendiri. Karena sekarang kamu sadar, nggak semua orang datang untuk tinggal, dan nggak semua kedekatan membawa ketenangan. Di fase ini, semesta seperti sedang mengosongkan hidupmu pelan-pelan, supaya nanti, saat waktunya tiba, ada ruang untuk hal-hal baru yang lebih baik masuk ke dalam hidupmu. Meskipun terasa sepi, meskipun terasa berat, percayalah, tidak ada proses pembersihan yang nyaman. Api harus membakar terlebih dahulu, sebelum sesuatu berubah menjadi lebih murni, dan mungkin itulah yang sedang terjadi pada dirimu sekarang. Lalu tanpa kamu sadari, cara pandangmu terhadap hidup mulai berubah sepenuhnya. Kamu nggak lagi terlalu tertarik pada hal-hal yang dulu membuatmu terobsesi. Kamu mulai mencari makna, bukan sekadar kesenangan sementara. Mulai menjaga ketenangan batin, lebih dari sekadar terlihat bahagia di depan orang lain. Dan di saat orang lain sibuk mengejar dunia, kamu justru sibuk memahami dirimu sendiri. Kamu mulai belajar mendengarkan intuisi, lebih peka terhadap energi, dan lebih hati-hati terhadap apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Karena sekarang kamu mengerti, nggak semua yang terlihat baik, benar-benar baik untuk jiwamu. Ada hal-hal yang terlihat indah, tapi diam-diam menguras energi dan menghancurkanmu perlahan. Dan mungkin itu alasan kenapa semesta mulai menyingkirkannya satu persatu dari hidupmu. Di tahap ini, kamu mungkin mulai merasa bahwa dirimu sudah nggak sama seperti dulu lagi. Cara berpikirmu berubah, cara kamu melihat orang berubah, bahkan hal-hal yang kamu inginkan dalam hidup pun mulai berbeda. Dulu, kamu mungkin takut kehilangan banyak hal, takut ditinggalkan, takut sendirian, takut nggak diterima. Tapi setelah melewati semua proses ini, kamu mulai sadar bahwa kehilangan nggak selalu buruk. Kadang justru kehilangan adalah cara semesta menyelamatkanmu dari sesuatu yang selama ini menghambat pertumbuhan jiwamu.
Dan semakin kamu belajar melepaskan, semakin ringan hidupmu terasa. Karena ternyata yang membuat manusia lelah bukan cuma masalah, tapi juga hal-hal yang dipaksakan untuk tetap tinggal. Mungkin itulah kenapa sekarang kamu lebih memilih ketenangan daripada keramaian yang menguras batin. Dan suatu hari nanti, kamu akan melihat kembali semua fase berat ini dengan cara yang berbeda. Kamu akan sadar bahwa semua kehilangan, rasa sepi, dan kekacauan itu bukan datang untuk menghancurkanmu. Semua itu datang untuk membangunkanmu karena ada versi dirimu yang nggak akan pernah lahir kalau hidupmu terus nyaman seperti dulu. Makanya semesta memaksamu berhenti, memaksamu kehilangan, dan memaksamu masuk ke dalam kesunyian, agar kamu benar-benar mendengar suara jiwamu sendiri. Dan di tengah semua proses itu, kamu perlahan menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupmu, dirimu yang sebenarnya. Bukan dirimu yang dibuat untuk menyenangkan semua orang, bukan dirimu yang terus mencari validasi, tapi dirimu yang lebih tenang, lebih sadar, dan lebih utuh. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidupmu sedang berantakan, jangan buru-buru menganggap semuanya buruk, karena bisa jadi yang sedang hancur bukan hidupmu, melainkan versi lama dari dirimu yang memang sudah waktunya dilepaskan. Memang nggak mudah. Ada malam-malam di mana kamu merasa kosong, bingung harus melangkah kemana, dan merasa nggak dimengerti siapapun. Tapi justru dalam kesunyian itulah, jiwamu sedang dibentuk menjadi lebih kuat. Sedikit demi sedikit, kamu belajar menerima, belajar melepaskan, dan belajar menemukan ketenangan dari dalam dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, proses dibersihkan semesta bukan tentang kehilangan segalanya, tapi tentang kembali menjadi dirimu yang paling asli. Dan mungkin, ini baru awal dari kehidupan barumu. Setelah semua yang kamu lewati, kamu akan mulai mengerti satu hal penting, bahwa pertumbuhan jiwa selalu meminta pengorbanan. Gak mungkin seseorang naik ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi kalau masih terus menggenggam hal-hal lama yang sebenarnya sudah selesai. Makanya semesta perlahan mengambil semuanya satu persatu. Bukan karena membencimu, tapi karena ada bagian dalam dirimu yang harus benar-benar kosong sebelum diisi dengan sesuatu yang baru. Dan anehnya, semakin kamu belajar menerima proses itu, semakin damai hatimu terasa. Kamu nggak lagi terlalu takut pada kehilangan, nggak lagi terlalu panik saat hidup berubah arah. Karena sekarang kamu mulai percaya bahwa setiap hal yang pergi sedang membuka jalan untuk sesuatu yang lebih selaras dengan jiwamu. Dan sejak saat itu, kamu berhenti memaksa, berhenti mengejar semua hal dengan penuh ketakutan. Kamu hanya berjalan pelan, lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dekat dengan dirimu sendiri. Di titik paling dalam dari proses ini, kamu akan menyadari bahwa yang berubah bukan cuma hidupmu, tapi juga energimu. Kamu mulai merasakan ketenangan yang dulu nggak pernah bisa kamu temukan saat terus sibuk mengejar dunia. Kesunyian yang dulu terasa menakutkan, sekarang justru terasa nyaman, karena akhirnya kamu memahami bahwa tidak semua kekosongan harus diisi. Kadang jiwa memang butuh ruang untuk bernapas dan pulih sepenuhnya. Dan perlahan kamu berhenti menjadi orang yang reaktif terhadap segalanya. Hal-hal kecil yang dulu mudah menghancurkan emosimu, sekarang enggak lagi punya kekuatan yang sama. Bukan karena hidupmu tiba-tiba sempurna, tapi karena jiwamu sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kamu mulai memilih kedamaian. Daripada harus menang dalam setiap keadaan, mulai memilih ketulusan daripada hubungan yang penuh kepura-puraan. Dan tanpa sadar, semesta sedang membawamu menuju versi dirimu yang lebih sadar, lebih tenang, dan lebih utuh. Lalu akan datang satu fase, di mana kamu berhenti bertanya, kenapa semua ini terjadi padaku? Dan mulai menggantinya dengan, apa yang sedang hidup coba ajarkan kepadaku? Disitulah semuanya berubah, karena saat kesadaranmu mulai tumbuh, kamu nggak lagi melihat rasa sakit sebagai hukuman. Kamu mulai melihatnya sebagai proses untuk menghancurkan ego lama, membersihkan luka yang selama ini tersembunyi, dan membentuk dirimu menjadi seseorang yang lebih kuat secara batin. Mungkin orang lain hanya melihatmu diam, tapi mereka nggak tahu di dalam dirimu sedang terjadi peperangan besar antara versi lama dan versi baru dari dirimu sendiri.
Dan setiap hari, sedikit demi sedikit, kamu sedang belajar melepaskan rasa takut, belajar menerima ketidakpastian, dan belajar percaya pada perjalanan hidupmu sendiri. Karena sekarang kamu mulai sadar bahwa nggak semua hal harus dipahami sekarang juga. Ada proses yang hanya bisa dimengerti setelah kamu berhasil melewatinya. Semakin jauh kamu berjalan dalam proses ini, semakin kamu menyadari bahwa kedewasaan jiwa bukan tentang mengetahui segalanya, tapi tentang mampu tetap tenang, meski banyak hal belum memiliki jawaban. Dulu mungkin kamu selalu ingin mengontrol semuanya, ingin semua berjalan sesuai rencana, ingin semua orang tetap tinggal, ingin hidup selalu terasa aman. Tapi proses ini mengajarkanmu hal yang berbeda, bahwa hidup akan terus berubah, orang akan datang dan pergi, dan gak semua hal bisa kamu pertahankan selamanya. Awalnya memang menyakitkan menerima itu, tapi lama-lama kamu mulai belajar untuk mengalir, bukan menyerah pada hidup, melainkan berhenti melawan hal-hal yang memang sudah waktunya selesai. Dan sejak itu hatimu perlahan menjadi lebih ringan, karena ternyata kedamaian bukan datang saat semuanya sempurna, melainkan saat kamu berhenti memaksa dunia untuk selalu sesuai dengan keinginanmu. Jadi kalau hari ini kamu merasa hidupmu berubah, merasa banyak hal pergi tanpa penjelasan, dan merasa dirimu bukan lagi orang yang sama seperti dulu, jangan takut. Mungkin semesta memang sedang membawamu keluar dari versi lama yang sudah tidak lagi cocok untuk jiwamu. Mungkin semua rasa sepi itu hadir agar kamu belajar menemukan ketenangan dari dalam dirimu sendiri. Mungkin semua kehilangan itu terjadi agar kamu berhenti menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal di luar dirimu. Dan mungkin semua kekacauan ini sebenarnya adalah awal dari kebangkitanmu. Karena jiwa yang kuat tidak lahir dari hidup yang selalu nyaman. Dia lahir dari luka, kehilangan, kesunyian, dan proses panjang yang mengubahnya perlahan. Suatu hari nanti kamu akan berterima kasih pada semua fase berat ini, karena tanpa semua itu kamu gak akan pernah menjadi dirimu yang sekarang. Dirimu yang lebih sadar, lebih tenang, lebih peka terhadap hidup, dan lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Jadi jangan takut saat hidup terasa hancur. Kadang, semesta hanya sedang membersihkan jalan untuk versi terbaik dari dirimu yang baru. Kalau kamu pernah merasakan fase seperti ini, coba cerita di kolom komentar. Mungkin ada jiwa lain di luar sana yang juga sedang berjuang diam-diam seperti kamu. Dan jangan lupa, tetap jaga hatimu, jaga energimu. Karena perjalanan setiap orang berbeda.